Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita dalam pembahasan hadis, yaitu doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, rawahu Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada penjelasan syarah, tapi belum menyelesaikan. Kita melanjutkan. Baik. Wa fihi dalilun, di dalam hadis ini pula ada dalil. Kita menyambung ya penjelasan. Ala ibtali man ta'allaku bil awliya was salihin fi jalbil manafi wa dafil madhar. Atas kebatilan orang yang mereka menggantungkan diri mereka kepada para wali-wali yang dan orang-orang soleh di dalam mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Mereka mengandalkan wali-wali, mengandalkan orang soleh, ketergantungan. Padahal kita itu disuruh untuk berdoa langsung kepada Allah. Ya. Ketergantungan mereka kepada wali dan orang soleh itu sangat kuat. Kama yaf'alu ba'dul juhal alladzina yad'una ar-rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang sebagian orang-orang bodoh yang mereka berdoa kepada Rasul SAW idza kanu indahu qabri inda qabrihi, kalau mereka berada di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketergantungannya sangat kuat sampai orang yang sudah meninggal pun dimintai pertolongannya, dimintai pertolongan dari hal-hal yang ada di dunia ini. Itu diantaranya. Au yad'una man yas'umunahum awliya'a min dunillah, atau mereka berdoa kepada orang yang mereka menganggap mereka itu termasuk aulia, kekasih-kekasih yang mereka itu selain Allah. Fa inna haula'i dhallun fi dinihim sufa'a'u fi uqulihim. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sesat dalam agama mereka dan orang-orang tolol, orang bodoh pada akal-akal mereka. Li'anna haula'i al-mada'uwin hum bi anfusihim la yamlikuna li anfusihim syai'an. Karena mereka ini sendiri yang dianggap wali, ya, yang diminta doa padanya, diri mereka itu tidak mampu menguasai diri mereka sedikit pun. Qala Allahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Al-An'am ayat 50. Katakan Rasul, itu Nabi mengatakan, aku ini tidak mengatakan bagi kalian bahwa di sisiku ada perbendaharaan Allah, dan aku pula tidak mengetahui yang gaib, dan aku pula tidak mengatakan pada kalian saya ini malaikat. Ini diantara apa yang diperintahkan Allah untuk Nabi itu ucapkan kepada manusia. Wa qala lahu, dan Allah berfirman pula, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Al-A'raf 188. Katakan Rasul,
Yaitu Rasul mengatakan, aku ini tidak bisa menguasai diriku sendiri, baik dalam memberikan manfaat maupun mendatangkan kemudaratan, illa masya Allah, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi Nabi sendiri diajarkan oleh Allah seperti itu dalam Al-Quran. Wa qala lahu, dan juga Allah berfirman, qul inni la amliku lakum darran atau darra wala rasada. Katakan Rasul, sungguhnya aku ini, yaitu Rasul itu, la amliku lakum, tidak bisa menguasai bagi untuk kalian dalam memberikan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan. Dalam surat kita lanjutkan, qul inni la yujirani minallah ahadun walan ajida min dunihi multahada. Dalam surat Al-Jin 21 sampai 22. Katakanlah Rasul, sungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan diriku dari Allah, dari siksa Allah, atau tidak bisa menyelamatkan diriku seorang pun dari Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku pun tidak akan bisa mendapati dari selainnya tempat berlindung, selain Allah tempat berlindung. Masya Allah ya. Jadi ajaran-ajaran yang diajarkan pada Nabi dari Allah itu sudah jelas sekali. Kenapa manusia itu masih punya ketergantungan yang kuat terhadap makhluk. Ini yang bahaya. Fal insanu yajibu ayya'lama annal basara mahma utu minal wijahah indallahi azza wa jalla wa minal manzilati wal martabati indallah fa innahum laisu bimustahiqina ayyada'u min dunillah. Masya Allah ya. Maka seorang itu wajib mengetahui bahwasanya manusia biasa itu apapun diberikan dari bentuk wijahah, kehormatan di sisi Allah, dan juga diberikan kedudukan, martabat di sisi Allah, maka mereka itu sungguhnya tidak punya keberhakan untuk orang berdoa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak punya hak untuk dipanjatkan doa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal innahum yatabarrauna tabarruan tamman mimman yad'unahu min dunillahi azza wa jalla. Bahkan mereka para nabi yang punya kedudukan dan seterusnya tadi berlepas diri di akhirat nanti. Mereka berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka doa-doanya. Mereka berlepas diri, mereka tidak mau. Hanya orang-orang yang berdoa pada mereka aja yang tidak mau tahu. Mereka berlepas diri, tabarruan, berlepas diri dengan sempurna, taman. Miman yada'unahum, dari orang-orang yang menyeru kepada mereka dari selain Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi, atau Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Qala Isa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah kisahkan tentang Nabiullah Isa alaihi salam, lamma qala Allah la, Allah berfirman kepadanya dalam kisah, dikisahkan dalam firman Allah dalam Al-Quran, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilaihina min dunillah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku Nabi Isa dan ibuku sebagai dua ilah yang disembah min dunillah selain Allah? Berkata Nabi Isa alaihissalam, maha suci engkau, apa yang ada padaku ya, dan aku
atau aku berucap apa yang tidak ada padaku dengan kebenaran. Kemudian laisa min haqqi Isa wala ghairihi ayyakula linas ittakhiduni ilahan min dunillah. Bukanlah hak bagi Nabi Isa dan yang selainnya untuk dia mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku sebagai sesembahan dari selain Allah. Kemudian dikatakan dalam ayat selanjutnya, Al-Maidah ayat 116 dan 17, in kuntu qultuhu faqad alimtahu. Jika aku mengatakannya yang demikian, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kata Isa, innaka anta a'lamul ghuyub. Sungguhnya engkau zat yang mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku katakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan padaku dengannya, agar supaya mereka atau kalian beribadah kepada Allah, kepada Rabbku dan Rabb kalian. Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Ini diantara para rasul itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala biar tidak kebablasan. Manusia itu sukanya gulu. Manusia itu punya sifat dasar itu suka mengagumi. Tergantung tempatnya di mana. Kalau dia di bintang film, ya ngagumi di bintang film. Itu sudah biasa itu. Kalau di sepak bola, dia juga ngagumi pemain sepak bola. Di bola voli juga bola voli. Tinju ya tinju. Tergantung tempatnya dia di mana. Tapi ingat bahwa kita tidak boleh menjadikan orang-orang itu semua yang kita agami sebagai apa? Untuk kita jadikan ilah, sesembahan selain Allah. Kok bisa? Mungkin kita mengaguminya, kemudian kita meminta kepadanya, kemudian kita berdoa kepadanya, bisa jadi karena memiliki kelebihan menurut kita. Nah, ini bahaya. Dan tentunya yang paling parah itu ketika yang di agama. Karena yang di agama ini berhubungan langsung dengan hal-hal yang berbau agama, sehingga mereka kemudian melampaui batas terhadap orang-orang alim, orang-orang yang dianggap soleh. Mereka berdoa kepadanya, bahkan sudah meninggal pun mereka masih memintanya. Falhasil, maka hasil yang kita dapatkan, annama nasma'u an ba'di juhalil muslimin fi ba'dil aqtar al-islamiyah, bahwa sungguhnya apa yang kita dengar dari sebagian orang-orang bodoh dari kaum muslimin di sebagian penjuru negeri Islamiyah, alladzina ya'tuna ila kuburi man yas'umunahum awliya'ah, mereka datang ke kuburan-kuburan yang mereka menganggap mereka itu adalah para aulia. Fayada'una haula'il aulia, mereka berdoa kepada wali-wali dalam kubur ini. Datang ke sana, datang ke sini dengan berbis-bis, dengan pesawat terbang, dengan kapal laut. Ya, kalau jaraknya negeri ya. Kalau jaraknya pulau-pulau saja dengan bis, atau dengan motor, atau dengan mobil pribadi. Ya, berdoa kepada mereka di kuburan-kuburan mereka. Wa inna hadal amala safah fil aqli wa dhalalun fid din. Maka sungguhnya amalan ini adalah amalan yang bodoh, yang tolol, safahun. Dan juga di dalam akal, amalan yang bodoh dalam akal, tolol dalam akalnya, dan sesat di dalam agama. Bodoh ya, tolol. Ya.
wa haula'i la yanfa'u ahadan abadan fahum ji'tu atau fahum jasa wahum jasasu hamidatin. Ya. Mereka ini tidak beri manfaat kepada seorang pun selama-lamanya, maka mereka itu mayat yang mati. Nah, ya. Jasas itu mayat, hamidah itu yang mati. Allahul muwaffiq. Orang mayat kok dimintain. Tapi ada keyakinan nanti kalau jadi bisa kualat. Nah, ini bahaya lagi nih. Ayo, siapa yang masih pergi-pergi, ayo. Nah, uangnya keluar, asik dari kota ke kota. Ini bahaya ya. Tinggalkan amalan-amalan yang tidak bermanfaat, harta yang diberikan kepada hal yang bermanfaat. Kemudian kita selesai dari penjelasan hadis di atas, kita masuk ke hadis berikutnya. Qala rahimallah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallah, ar-rabi, hadis yang keempat dari bab ini, bab tentang takwa. An Abi Tarif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i dari kabilah Ta'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yamini atau ala yaminin thumma ra'a aqalillah minha falyati taqwa, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, kemudian dia melihat itu lebih bertakwa kepada Allah daripada sumpahnya, maka dia mendatangi yang takwa tadi. Kadang orang bersumpah itu tidak melihat akibatnya, kemudian dia melihat hal yang lebih baik dari ketakwaan, maka dia berpindah mendatangi melaksanakan hal yang takwa tadi, walaupun sumpahnya sudah dilaksanakan. Allah, aku tidak akan demikian, ternyata itu lebih bertakwa, perbuatannya itu lebih menunjukkan ketakwaan. Paham itu maksudnya Ustaz? Orang bersumpah kadang-kadang nggak mau mengerjakan sesuatu, tapi ternyata yang sesuatu yang disumpahin tadi itu lebih bertakwa. Piye contohnya? Nah, wallahi aku tidak mau ke sana, misalnya gitu. Wallahi aku tidak mau pergi ke masjid itu, misalnya. Ya, sumpah dia. Saya tidak akan. Ternyata kegiatan di masjid itu luar biasa. Nah, lebih takwa, dia mendatanginya harusnya, walaupun dia sudah bersumpah. Pak, ini maksudnya begitu, sudah mengerti? Kurang lebih seperti itu, ya. Nanti akan jelas di sini mungkin beliau dalam contoh yang lain. Kita masuk ke as-sarh, penjelasan. Qala al-allama Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata seorang alim Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau. Al-yaminu, al-yamin hiya al-halifu billah, itu sumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa maha mulia. Au bismi atau bismin min asma'ihi au sifatin min sifatihi, atau bersumpah dengan nama dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifatnya. Jadi kita bersumpah atas nama Allah, bisa bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ya dzal jalali wal ikram, ya. Kemudian ya Rahman, atau wallahi tallahi billah, atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu al-halaf atau al-halif bi ghairillahi
la bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala jibrilah wala bi ayyi ahadin minal khalqi liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula kita bersumpah dengan selain Allah, tidak pula dengan nabinya, bersumpah dengan nama nabinya misalnya. Dia pula bersumpah dengan nama Jibril itu sendiri. Tidak pula dengan siapapun seorang dari makhluk. Karena Nabi bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang dia bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Tidak usah bersumpah kalau tidak bisa. Wa qala, dan Nabi bersabda pula, "Man halafa bi gharillah faqad kafara aw asyraka." Hadis sahih semua. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, itu nama Allah yang lainnya, nama-nama yang lainnya juga selain dari nama-nama itu semua, maka sungguh dia telah kafir atau berbuat kesyirikan. Ya. Faman halafa bi gharillah fahuwa athimun wala yamin alaih. Maka barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia berdosa dan tidak ada sumpah atasnya. Li'annaha yaminun ghairu mun'akidah. Dia bersumpah yang itu tidaklah teranggap. Di qauli Nabi sallam, karena Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, itu tertolak. Ya. Jadi kalau tidak ada, ya sumpahnya tidak dianggap. Baik. Wala yanbaghi lil insan ay yukthar minal yamin. Tidak pantas seorang itu banyak bersumpah, itu maksudnya. Jadi sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, itu tidak bagus. Ada kebiasaan orang Arab demikian, tapi tidak bagus, tidak diikuti. Karena Nabi pun melarang untuk sering-sering bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit apa? Bersumpah. Terutama di perdagangan itu, jual beli biasanya. Orang banyak apa? Bersumpah, biar barangnya laku. Ada hadis yang datang itu, seorang bersumpah biar barangnya apa? Laku. Maka dia bersumpah dusta atas Allah. Bersumpah biar orang itu percaya, dan dia bersumpah kedustaan di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa inna hadha huwa ma'na qaulihi ta'ala. Maka sungguhnya ini adalah makna Allah berfirman yang Maha Tinggi, wahfadzu aimanakum. Dan peliharalah, jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Jadi maksudnya itu tidak gampang bersumpah. Maknanya itu. Jadi di sini disebutkan Al-Maidah ayat 89. Ala ra'a ba'dul mufassirin. Itu sebagian yang dipendapatkan oleh sebagian ahli tafsir. Qalu, mereka mengatakan, wahfadu aimanakum, peliharalah, jagalah sumpah-sumpah kalian, maksudnya la tuksiru al-halif billah. Jangan kalian memperbanyak sumpah dengan nama Allah. Itu maksudnya. Itu sebagian tafsirnya. Wa idza halafta fayambagi an tuqayyidal yamin bil masyiah. Ini penting. Dan apabila engkau bersumpah, maka sepantasnya engkau mengkaitkan sumpah itu dengan bimasyiah, dengan kehendak. Kehendak siapa? Allah. Misalnya begini. Ya, wallahi insyaallah. Nah, bagus. Wallahi insyaallah. Wallahi saya tidak begini-begini, insyaallah. Nah, begitu.
Wallahi saya demikian, insya Allah. Ini berkaitan dengan dimasyiah. Karena nanti ada konsekuensinya. Orang tidak menggunakan insya Allah, ada konsekuensinya dalam bersumpah. Ini dikatakan oleh beliau, ditastafid, untuk mengambil faedah. Kenapa dengan insya Allah? Bidalik, demi itu faidatain, ada dua faedah yang bisa diambil dari sumpah yang menggunakan insya Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, ayatayassar laka ma halafta alaih, akan mempermudahmu apa yang kau bersumpah atasnya kalau engkau menggunakan insya Allah. Itu faedah yang pertama, memberikan kemudahan kepadamu apa yang engkau sumpah. Wal faidatu tsaniyatu, faedah yang kedua, annaka law hanasta fala kafarata alaika. Nah, karena sumpah itu ada kafarohnya kalau tidak dilaksanakan. Nah, tapi kalau engkau menggunakan insya Allah, di situ nanti ketika kamu membatalkan sumpahmu itu tidak ada apa? Kafarohnya. Nah, ini ilmu ya. Jadi kafaratul yamin itu ada. Tapi di sini kalau kita menggunakan insya Allah, ketika kita tidak melaksanakan, kita hanasta atau khonsun dan seterusnya, itu tidak ada apa? Mengingkari dari sumpah, itu tidak ada kafarohnya. Kafaroh itu memberi makan pertama berikan 10 orang miskin dari makanan yang engkau beri makan setiap hari keluargamu, atau memilih yang lain, berikan 10 orang miskin pakaian, atau membebaskan budak, ya, atau berpuasa kalau memang tidak bisanya 3 hari. Itu kafaratul yamin, sumpah tapi tidak jalani. Nah, kalau dengan insya Allah ini tidak. Ini ada tambahan ilmu ya. Wal yaminu allati tujib al kafarah hiya al yamin ala syai'in mustaqbilin. Juga ini ada syarat. Sumpah yang diwajibkan adanya kafarah ketika kita mengingkarinya, mengingkari sumpah tadi dengan tidak melaksanakannya, itu sumpah atas sesuatu yang akan datang. Wallahi saya akan melakukannya misalnya, berarti akan datang. Maka nanti kalau dia tidak melaksanakannya sumpah tadi, dia membayar apa? Kafarah. Itu mustaqbal. Kalau yang sumpah yang hal yang sudah dilaksanakan itu tidak teranggap. Walaupun dia tidak melaksanakan, tidak ada kafarahnya. Misalnya dia sudah memberikan sesuatu pada orang. Wallahi aku mau mengambil kembali atau sesuatu yang sudah diberikan, maka dia tidak bisa karena dia sudah sesuatu yang dilakukan. Ini sesuatu yang akan datang, itu yang teranggap. Amal yamin ala syai' maudin, syai'in maudin, ada sesuatu yang dia sumpahnya pada sesuatu yang berlalu, fala kafarah fiha, tidak ada kafarah padanya. Juga ada tambahan lagi, walaupun beliau nggak ada di sini wallahu alam. Jadi juga kalau sumpah itu juga bukan barang orang. Maksudnya saya, wallahi aku akan berikan kambing itu kepadamu, padahal kambing itu milik orang lain, nggak teranggap, sumpahnya batal itu. Jadi harus miliknya dia begitu loh. Dan kemudian miliknya orang dia sumpah untuk berikan orang lain misalnya, nggak boleh, nggak sah. Ada yang seperti itu. Mungkin aja jadi dia asal sumpah, asal ngomong, padahal itu bukan miliknya. Baik.
Kemudian walakin in kana al-halif kadziban fa huwa asimun. Tapi ingat, kalau seorang yang bersumpah itu orang yang berdusta, maka dia dosa. Wa in kana shadiqan fala syai'a alaih. Kalau dia itu jujur, tidak ada dosa atasnya. Wa misaluhu law qala qail. Seperti contoh seorang berkata begini, wallahi ma fa'altu kada. Demi Allah aku tidak melakukan demikian. Fahuna di sini laisa alai kafarah sidqun au kadhib. Ya. Di sini dia tidak ada kafarah walaupun jujur atau dusta. Lakin in kana shadiqan, kalau dia jujur, anahu lam yaf'alhu fahuwa salimun minal ism. Kalau memang dia tidak melaksanakan karena dia mengatakan aku tidak melaksanakannya, dia jujur, maka dia selamat dari dosa. Wa in kana kadziban, kalau dia itu dusta, ternyata dia melaksanakannya, katanya tidak mau melaksanakan. Nah, annahu qad fa'alahu fahuwa asimun, maka dia berdosa. Ya. Yamin ya, sumpah ini ya. Jangan banyak apa Mas? Bersumpah. Alhamdulillah kita di Indonesia ini pertengahan ya, tidak sering-sering bersumpah juga. Kalau orang di negeri Arab Yaman sana, orang bersumpah, ngomong apa sumpah, ngomong ini sumpah. Jadi sudah latah itu sumpah. Wallahi akhi, wallahi akhi, wallahi akhi. Jadi sudah sering. Jadi betul-betul meyakinkan orang dan sering itu ucapan itu. Ya. Tapi kalau para orang yang berilmu enggak juga. Orang yang berilmu dia sudah mulai menahan diri. Yang biasa-biasa itu, wallahi. Jualan itu kalau kita mau beli, wah, dikurangi ini. Masyaallah. Nakis. Wallahi ya akhi, wallahi ya akhi. Jadi gitu. Sering. Ya. Kemudian wal yaminu allati fiha al-kafarah. Sumpah yang ada padanya kafarah, hiya, yaitu al-yaminu ala syai'in mustaqbal. Diulangi lagi. Itu bersumpah atas sesuatu yang akan datang. Fa idza halafta ala syai'in mustaqbalin. Ya, apabila engkau bersumpah atas sesuatu yang akan datang. Fakultu atau fakulta, engkau mengatakan begini. Wallahi la af'alu kada. Demi Allah, aku tidak akan melakukan ini. Fahuna nakul, maka di sini kita mengatakan yang seperti ini. In fa'altahu fa'alaika kafarah. Saya tidak akan melakukan demikian. Tetapi kalau engkau melaksanakannya, maka bagimu apa? Kafarah. Karena melanggar apa? Sumpah. Wa in lam taf'alhu fala kafarata alaih. Kalau engkau tidak melaksanakannya, maka tidak kafarah atasmu, karena memang dia tidak melangkahi daripada sumpah. Fahadihi yaminun munakidah. Ini sumpah yang teranggap. Walakin ahlul afdol atau halil afdol, akan tetapi apakah lebih afdol an af'ala ma halafta ala tarkihi au al afdol ala af'al. Akan tetapi dari dua keadaan ini, apakah lebih afdol engkau melaksanakan apa yang engkau sumpah untuk meninggalkannya, atau lebih afdol engkau itu tidak mengerjakannya? Nah, ini pertanyaan. Beliau tidak menjawab di sini langsung, tapi beliau langsung menjelaskan hadis. Fi hadal hadis bayyana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan, ya, annaka idza halafta ala yaminin, sesungguhnya apabila engkau bersumpah atas satu sumpah, wa ra'aita ghairaha atqalillah, dan engkau melihat yang selainnya itu lebih bertakwa kepada Allah minha, daripada sumpahmu ini, ya, fakaffara an yaminik wa'ti alladhi huwa atqa,
engkau membayar kafarah sumpahmu karena kamu tidak melaksanakannya, dan kamu mendatangi apa yang lebih bertakwa. Jadi misalnya tadi, misalnya demi Allah aku tidak akan datang di masjid itu misalnya. Kalau masjid ini Masya Allah luar biasa, masjid yang penuh dengan banyak kegiatan agama, sholat yang waktunya dan sebagainya. Kemudian dia melihat ternyata lebih banyak amalan-amalan ketakwaan di sana. Maka dia kemudian membatalkan sumpahnya ini, mengingkari sumpahnya ini dengan beberapa kafarah. Kemudian dia menjalani apa? Ketakwaan tersebut. Itu maksudnya. Betul? Ya. Fa idza qala qail, apabila seorang berucap wallahi la ukallim fulanan, demi Allah aku tidak akan berbicara dengan si fulan. Nah, ini kan sumpah. Wa huwa muslim, sedangkan dia seorang muslim. Fa innal atqali la an takallamahu, maka sesungguhnya yang lebih bertakwa kepada Allah itu engkau berucap padanya, walaupun kamu mengatakan aku tidak akan berbicara dengan, padahal dia seorang muslim. Yang lebih bertakwa itu seharusnya kamu berbicara dengan seorang muslim, gitu loh. Li'anna hajral muslim haram, karena menghajar orang muslim itu, memboikot, menjauhi seorang muslim itu adalah haram. Asalnya begitu. Lebih takwa kamu bicara. Fakallamahu wa kaffara an yaminik, kemudian engkau berbicara dengannya, kemudian karena kamu lihat itu lebih takwa, maka kamu membayar kafarah yaminmu dan melaksanakan apa yang harusnya kamu itu berbicara dengannya. Yang tadi sumpahnya tidak mau bicara. Paham itu ya? Paham nggak? Ya. Ini sumpah-sumpah yang luar biasa ini, ya? Sampai kaum muslimin nggak mau diajak bicara ini. Wallahi, aku nggak mau bicara dengan dia. Karena ada sebab-sebab toh. Tapi kemudian kalau dia berbicara itu lebih takwa, lebih baik. Nah, dia batalkan apa yang dikatakan, kemudian dengan kafarah, kemudian dia melakukan hal yang lebih takwa tadi, berbicara. Hal sepele mas ya, ternyata ada kafarahnya juga. Hal sepele tapi apa? Ada kafarahnya. Beri makan 10 orang miskin, pilih, atau berikan pakaian 10 orang, atau membebaskan budak. Pilih yang mana mas? Paling 2 itu yang pertama. Membebaskan budak terlalu mahal, ya tak? Nah, membebaskan budak terlalu mahal, beli budak mahal. Nah, ini bebas 10 pakaian mungkin lebih murah, lebih gampang lagi mungkin daripada membeli 10 orang miskin. Tapi kalau nggak bisa, puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari. Baik. Nah, sudah ada kibai. Sudah cukup dulu. Nggak apa-apa. Tanggung sedikit, tapi nggak apa-apa. Nggak usah ya. Nanti kalau tanggung ini bisa 15 menit ini. Nanti. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting sudah dipahami inti dari sumpah ini. Setelahnya beliau hanya memberi contoh saja. Insya Allah sudah intinya sudah masuk padanya. Jadi jangan banyak bersumpah. Sumpah yang penting saja. Kalaupun batal pun siap-siap bayar apa? Nah, baru ternyata kita mungkin sudah bayar banyak kafar tapi lupa, bahkan tidak tahu mungkin. Nah, kalau tidak tahu karena kebodohan, memang karena ilmu itu ada yang doruri, ada yang tidak doruri, maka bisa jadi kita diampuni. Tapi kalau ilmu yang dorurah biddin minaddin, ya itu nggak ada. Seperti kewajiban sholat, orang muslim itu sudah tahu semua. Yang awam, yang mana kewajiban sholat itu wajib. Itu kalau dia katanya tidak tahu, itu tidak diberikan apa? Tidak beri udzur. Itu pendapat dari sebagian besar ulama. Jadi diberi udzur itu hal-hal yang memang tidak menjadi suatu yang darurah diketahui semua kaum muslimin. Ketika dia tidak tahu, masih diberi apa? Udzur. Itu. Paham ya? Nah, kita aja. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.